Kalau ada satu naga yang benar-benar layak disebut legenda hidup dalam sejarah Westeros, maka jawabannya adalah Vhagar. Dia bukan sekedar naga besar milik House Targaryen. Vhagar adalah saksi hidup hampir seluruh era kejayaan dinasti naga. Mulai dari sebelum Aegon's Conquest, penaklukan Seven Kingdom, perang melawan Dorne, pemerintahan beberapa raja Targaryen, hingga akhirnya menjadi senjata paling mematikan dalam event Dance of the Dragons. Saat Vhagar mati, bukan hanya seekor naga yang gugur. Bersamanya ikut berakhir satu-satunya makhluk hidup yang masih tersisa dari masa penaklukan Aegon the Conqueror. Itulah yang membuat Vhagar menjadi salah satu naga paling bersejarah sekaligus paling ditakuti sepanjang sejarah Westeros. Vhagar adalah naga betina House Targaryen yang dinamai berdasarkan salah satu dewa Old Valyria. Dia menetas dari telur naga di Dragonstone pada masa Century of Blood, jauh sebelum keluarga Targaryen menaklukkan Westeros. Artinya, usia Vhagar bahkan lebih tua daripada Seven Kingdom yang dipersatukan di bawah Iron Throne. Sepanjang hidupnya, hanya ada 4 penunggang resmi yang berhasil menguasainya, yaitu Ratu Visenya Targaryen, Pangeran Baelon Targaryen, Ratu Lena Velaryon, dan yang terakhir Pangeran Aemon Targaryen. Selain mereka, hanya Raja Ronel Arryn kecil yang pernah menaiki punggung Vhagar bersama Visenya saat penerbangan singkat. Sementara Alice River diketahui pernah ikut terbang bersama Aemon di atas punggung naga itu. Secara penampilan, buku Fire and Blood memang tidak pernah menjelaskan warna sisik Vhagar secara rinci. Namun tim George R.R. Martin pernah memberikan penjelasan kepada ilustrator resmi bahwa Vhagar memiliki sisik berwarna perunggu dengan semburat hijau kebiruan, serta mata hijau terang yang sangat mencolok. Ukurannya benar-benar luar biasa. Tyrion Lannister bahkan mengatakan bahwa seekor kuda bisa berjalan melewati tenggorokannya. Napas apinya begitu panas hingga mampu melelehkan zirah seorang kesatria. Sementara tubuh orang yang mengenakannya akan matang di dalam logam tersebut. Menjelang event Dance of the Dragons, Vhagar sudah hampir sebesar Balerion the Blackthread saat masa jayanya. Tidak ada naga hidup yang mampu menandingi ukuran, kekuatan, maupun keganasannya. Aumannya saja dikatakan sanggup mengguncang fondasi Storm's End. Penunggang pertama Vhagar adalah Visenya Targaryen, kakak sekaligus istri Aegon the Conqueror. Bahkan sebelum menikah dengan Aegon, Visenya sudah menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang Dragon Rider dengan menaiki Vhagar. Ketika Aegon pertama memulai penaklukan Westeros, Vhagar langsung menjadi salah satu senjata utama keluarga Targaryen bersama Balerion dan Meraxes. Dalam setiap peperangan besar, 3 naga ini selalu menjadi simbol kekuatan yang mustahil dilawan oleh kerajaan-kerajaan Westeros. Salah satu aksi pertama Vhagar terjadi saat menyerang Stokeworth. Para pemanah mencoba menghujani naga itu dengan anak panah, tetapi semua usaha tersebut sia-sia. Dalam hitungan detik, Vhagar membakar atap kastil hingga berubah menjadi lautan api. Setelah Aegon pertama dinobatkan sebagai raja, Visenya kembali menaiki Vhagar untuk mengawal armada Targaryen yang dipimpin Daemon Velaryon menuju Goldtown. Awalnya armada Arryn berhasil mengalahkan pasukan laut Targaryen dan menenggelamkan sepertiga kapal mereka. Namun begitu Vhagar turun dari langit, keadaan langsung berubah total. Seluruh kapal Arryn dibakar hingga habis, membuktikan bahwa seekor naga bisa menghapus keunggulan armada laut dalam sekejap. Setelah itu Visenya membawa Vhagar menuju Cracklow Point untuk menerima sumpah setia para bangsawan setempat. Tidak lama kemudian, dia bergabung kembali dengan Aegon dan Rhaenys di Stony Sap sebelum seluruh pasukan bergerak ke selatan menghadapi aliansi terbesar yang pernah terbentuk melawan Targaryen. Pertempuran itu dikenal sebagai Field of Fire, satu-satunya pertempuran selama Aegon's Conquest di mana ketiga naga Targaryen terbang bersama dalam satu medan perang. Balerion, Meraxes, dan Vhagar membakar sekitar 4.000 prajurit hidup-hidup. Raja Mern Gardener ke-9 ikut tewas bersama berakhirnya House Gardener yang telah memerintah Reach selama ribuan tahun. Kemenangan itu menjadi titik balik yang memastikan keberhasilan penaklukan Aegon. Setelah kemenangan tersebut, Vhagar kembali memainkan peran penting ketika Aegon pertama menghadapi Torrhen Stark di Trident. Saat itu Brandon Snow bahkan menawarkan diri menyusup ke perkemahan Targaryen pada malam hari untuk membunuh naga-naga mereka. Namun Torrhen Stark menolak rencana tersebut dan memilih bernegosiasi. Keputusan itu membuatnya dikenang sebagai The King of Nild. Tanpa harus bertempur, The North akhirnya bergabung ke dalam kerajaan baru Targaryen. Tidak lama kemudian, Visenya kembali menerbangkan Vhagar menuju Eyrie. Momen yang terjadi di sana menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah penaklukan Westeros. Saat Visenya mendarat di halaman dalam kastil, Ratu Sarah Arryn mendapati putranya yang masih kecil, yaitu Raja Ronel Arryn, sedang duduk di pangkuan Visenya sambil menatap kagum ke arah Vhagar. Anak itu bahkan memohon kepada ibunya agar diizinkan menaiki naga tersebut.
Menyadari bahwa peperangan tidak lagi ada gunanya, Sarah Arin memilih menyerah. Sebagai hadiah, Ronel diajak terbang mengelilingi puncak Giant Land sebanyak 3 kali di atas punggung Vhagar. Beberapa tahun kemudian, Dorne menjadi satu-satunya wilayah yang belum berhasil ditaklukkan. Ketika Rhaenys dan Meraxes gugur di Hellholt, Visenya bersama Aegon pertama melancarkan balas dendam yang dikenal sebagai Dragon's Wrath. Selama 2 tahun penuh, Vhagar dan Balerion membakar habis seluruh benteng di Dorne, kecuali Sunspear dan kota bayangannya. Menurut cerita rakyat Dorne, Targaryen tidak menyerang Sunspear karena takut terhadap senjata rahasia yang konon mampu membunuh Vhagar dan Balerion. Namun, banyak Maester menganggap alasan sebenarnya jauh lebih masuk akal, yaitu karena Aegon pertama ingin memecah dukungan rumah-rumah bangsawan Dorne terhadap House Martell. Saat Aegon the Conqueror meninggal pada tahun 37 After Conquest, api Vhagar digunakan untuk menyalakan pembakaran jenazah sang penakluk. Setelah itu naga ini tetap setia kepada Visenya hingga masa pemerintahan Raja Aenys Targaryen. Ketika pemberontakan Fate militan meletus, Visenya bahkan meminta izin untuk membakar Sterisept di Old Town menggunakan Vhagar. Namun Aenys menolak. Tidak lama setelah kematian Aenys, Visenya terbang ke Pentos menemui putranya, yaitu Maegor. Bersama Vhagar dan Balerion, mereka kembali ke King's Landing. Kedatangan 2 naga raksasa itu langsung memicu kepanikan dan kerusuhan di ibu kota. Selama pemerintahan Maegor, Vhagar kembali menjadi mesin penghancur. Dalam 1 malam saja, Visenya membakar benteng milik beberapa house di Riverland yang mendukung Fate militan. Ketika Maegor mengancam Old Town karena High Septon mengutuk pernikahan poligaminya, Vhagar dan Balerion hampir saja menghanguskan Sterisept. Kota itu hanya selamat karena High Septon meninggal secara misterius sebelum serangan benar-benar dilakukan. Tidak lama kemudian, pada tahun 43 After Conquest, Visenya meninggal dunia di Dragonstone. Sejak saat itu, Vhagar kehilangan penunggangnya. Selama 29 tahun berikutnya, Vhagar hidup tanpa rider. Sebagian besar waktunya dihabiskan di Dragonstone sebelum akhirnya menetap di Dragon Pit. Baru pada tahun 73 After Conquest, Pangeran Balon the Brave berhasil mengklaim Vhagar sebagai naganya. Bersama Vermetor dan Caraxes, Vhagar kemudian membakar armada Dorne yang mencoba menyerang Stormland dalam Perang Dornis keempat. Setelah Balerion meninggal karena usia tua pada tahun 94 After Conquest, Vhagar resmi menjadi naga terakhir yang masih hidup dari 3 naga penakluk Westeros. Ketika Balon meninggal pada tahun 101 After Conquest, Vhagar kembali tidak memiliki penunggang. Penunggang berikutnya adalah Lady Laena Velaryon. Bahkan sebelum berusia 12 tahun, Laena sudah berhasil menjinakkan Vhagar. Dia dikenal sangat mencintai terbang. Setelah menikah dengan Daemon Targaryen, keduanya berkeliling Essos menggunakan Vhagar dan Caraxes. Mereka mengunjungi Pentos, Volantis, Qohor, hingga Norvos. Dimanapun mereka mendarat, ribuan orang selalu berkumpul hanya untuk melihat 2 naga raksasa itu. Setelah kembali ke Westeros, Laena sering terbang bersama Daemon dan Rhaenyra menggunakan Vhagar, Caraxes, dan Syrax. Namun kebahagiaan itu berakhir tragis ketika Laena meninggal pada tahun 120 After Conquest. Konon di saat-saat terakhir hidupnya, Laena masih berusaha mencapai Vhagar agar bisa terbang sekali lagi, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Seusai pemakaman Laena di Driftmark, terjadilah salah satu momen paling penting dalam sejarah event Dance of the Dragons. Aemon Targaryen yang saat itu baru berusia 10 tahun diam-diam mendekati Vhagar pada malam hari dan berhasil mengklaim naga raksasa itu sebagai miliknya. Tindakan tersebut memicu pertengkaran hebat antara Aemon dengan anak-anak Rhaenyra yang akhirnya membuat Aemon kehilangan salah satu matanya. Namun bagi Aemon, harga itu layak dibayar. Dia pernah berkata bahwa kehilangan satu mata bukan masalah jika sebagai gantinya dia mendapatkan Vhagar. Saat event Dance of the Dragon pecah, Vhagar menjadi senjata paling mematikan milik kubu hijau. Peristiwa pertama yang benar-benar mengubah jalannya perang adalah pengejaran terhadap Lucerys Velaryon di atas Shipbreaker Bay. Setelah keluar dari Storm's End, Aemon mengejar Lucerys menggunakan Vhagar. Dalam badai dahsyat, Arrax yang masih muda tidak mampu melawan naga raksasa tersebut. Vhagar mencabik tubuh Arrax hingga hancur berkeping-keping. Beberapa hari kemudian, kepala Arrax dan jasad Lucerys terdampar di pantai. Kematian Lucerys menjadi pemicu utama pecahnya perang terbuka antara kubu hitam dan hijau. Vhagar kemudian kembali menunjukkan kekuatannya dalam Battle at the Rock Rest. Bersama Sunfire milik Raja Aegon kedua, Vhagar menjebak Meleys yang ditunggangi putri Rhaenys. Meleys sebenarnya merupakan naga tua dan sangat kuat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia mungkin masih memiliki peluang melawan Vhagar. Namun menghadapi 2 naga sekaligus membuat Meleys akhirnya gugur. Dari semua naga yang terlibat, hanya Vhagar yang keluar dari pertempuran tanpa luka berarti. Setelah Aegon kedua terluka parah,
Aemon diangkat menjadi Prince Regent. Dia lalu membawa Vhagar menuju Harrenhal untuk memburu Daemon Targaryen. Namun Daemon justru memancing Aemon keluar dari King's Landing, lalu menyerang ibu kota saat Vhagar berada jauh di utara. Kesalahan strategi itu membuat posisi kubu hijau semakin buruk. Meski begitu, Aemon tetap melanjutkan kampanye balas dendamnya. Bersama Vhagar, dia membakar hampir seluruh Riverlands, desa, ladang, benteng kayu, hingga kota-kota kecil berubah menjadi lautan api. Kehancuran yang ditimbulkan Vhagar bahkan lebih besar daripada satu pasukan penuh. Tidak heran jika rakyat mulai menyebut Vhagar sebagai Terror Trident. Akhir perjalanan naga legendaris ini terjadi dalam Battle Above the God's Eye. Setelah menunggu selama 14 hari di Harrenhal, Daemon akhirnya melihat bayangan raksasa menutupi kastil. Vhagar datang membawa Aemon dan Alys Rivers. Alys ditinggalkan di halaman kastil, sementara dua naga terbesar yang masih hidup langsung terbang saling mendekat. Caraxes menggigit leher Vhagar, lalu Daemon melompat dari pelana naganya ke punggung Vhagar dan menusukkan pedang Darksister tepat menembus mata Aemon. Kedua naga yang saling mengunci itu jatuh ke Danau God's Eye dan akhirnya tenggelam. Caraxes keluar dari Danau God's Eye dan akhirnya menjadi pemenang. Bertahun-tahun kemudian, bangkai Vhagar berhasil ditemukan di dasar danau, sementara tulang belulang Aemon masih terikat pada pelananya. Saat itu Vhagar telah berusia 181 tahun. Bersama kematiannya, berakhir pula makhluk terakhir yang masih hidup dari zaman Aegon's Conquest. Setelah Dance of the Dragon usai, tengkorak Vhagar dipajang bersama tengkorak naga Targaryen lainnya di Red Keep sebagai simbol kejayaan masa lalu. Pada masa Raja Robert Baratheon, seluruh tengkorak itu dipindahkan ke ruang bawah tanah yang gelap. Bertahun-tahun kemudian, Tyrion Lannister dan Arya Stark sama-sama pernah melihat sisa-sisa kepala naga legendaris tersebut. Bahkan ketika Daenerys Targaryen memperoleh 3 kapal dari Illyrio Mopatis, dia sengaja menamai kapal-kapal itu Vhagar, Meraxes, dan Balerion sebagai pesan kepada dunia bahwa era naga telah kembali. Itulah warisan terbesar Vhagar. Dia bukan hanya naga terbesar di zamannya, tetapi juga simbol hidup kejayaan House Targaryen. Selama hampir 2 abad, setiap kali bayangan Vhagar muncul di langit, satu hal selalu pasti, kehancuran akan segera datang.